Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terhadap kamu, baik dari segi asmara, pekerjaan ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi guys, sebelum saya lanjut untuk memberikan sebuah informasi terhadap kamu ataupun gambaran terhadap kamu guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan apabila kamu ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi ataupun gambaran terhadap kamu guys. Nah guys, di pagi hari ini saya tidak memiliki judul, saya tidak memiliki topik, akan tetapi saya akan berusaha untuk memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah kartu yang saya pegang ini dan kartu yang akan saya ambil akan menceritakan bagaimana keadaan kamu, atau memang di dalam kartu ini ada sebuah perubahan yang akan kamu ambil, atau memang ada perbuatan yang akan kamu lakukan, baik secara positif atau secara negatif. Langsung saja guys. Sekali lagi guys, saya mengingatkan kepada teman-teman, kartu yang saya ambil bisa bersifat resonate, bisa terkadang tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan kepada teman-teman, apakah hal positif diambil atau hal negatif, semuanya tergantung kepada teman-teman. Dan saya pun mengingatkan juga, kartu yang saya ambil, informasi yang saya berikan terhadap teman-teman bukan merupakan sebuah acuan ataupun keputusan, tetapi hanya sekedar informasi terkait apa dan perbuatan apa yang sedang kamu lakukan, serta tindakan apa yang sudah kamu terima dari pihak lain. Nah guys, di depan saya sudah ada beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil tadi kamu melihat saya ambil secara acak. Sebelum saya membuka informasi atau gambaran di dalam kartu ini guys, sekali lagi saya mengingatkan, informasi yang saya berikan terhadap kamu bukan sebagai acuan ataupun sebagai keputusan di mana hal tersebut akan kamu lakukan ataupun akan kamu terima. Semua kembali ke tangan Sang Pencipta. Apapun yang akan terjadi, kamu harus perlu memperbanyak rasa syukur, jangan memperbanyak rasa mengeluh. Nah, di channel saya guys, saya juga mengingatkan, kenapa saya memberikan sebuah judul sangat terlalu ekstrim, karena memang itulah informasi yang terdapat di dalam kartu tarot ini guys. Saya tidak mau memberikan sebuah judul di mana judul itu bertema 30 hari ke depan malaikat pelindung berbicara apa terhadap kamu. Saya tidak mau guys, karena sebagai saya pembaca kartu tarot, saya sendiri pun tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri saya esok, lusa, ataupun ke depannya. Jadi saya hanya mau berbicara secara real apa isi di dalam kartu ini, dan saya tidak mau memberikan sebuah karangan di mana karangan itu seakan-akan memberikan sebuah informasi bagi penonton bahwasannya saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Semua tergantung kepada teman-teman. Oke guys,
Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Apa yang akan terjadi terhadap kamu, terhadap kartu yang saya pegang. Nah, kartu pertama guys, muncul kartu Knight of Wands. Saya bisa memberikan sebuah reaksi ataupun menyimpulkan bahwasannya untuk kartu pertama yang saya pegang ini guys, ada beberapa aspek. Yang aspek pertama, mungkin kamu harus bisa mengubah arah kamu. Kamu harus bisa mengubah pemikiran kamu. Kamu jangan berdiam diri di dalam satu tempat itu. Kenapa saya bilang kamu jangan berdiam diri di dalam satu tempat itu? Karena kamu sudah memahami dan kamu sudah mengerti bagaimana posisi kamu, bagaimana ke depannya. Itu dia guys. Nah, aspek berikutnya terhadap kartu yang saya pegang ini, kemungkinan akan ada sebuah hal di mana hal itu akan terjadi dan membuat sedikit tantangan terhadap diri kamu. Apakah tantangan tersebut bisa bersifat di dalam pekerjaan kamu atau bersifat di dalam keuangan kamu? Kenapa saya mengatakan sebagai kategori tantangan? Karena kamu bisa melihat sendiri guys, seseorang sedang menaiki kuda di mana tujuan dia ingin melalui sebuah proses, di mana dengan dia melalui sebuah proses, dia menuju sebuah kemenangan. Nah, aspek di bidang lain lagi ya guys, saya melihat terhadap kartu yang saya pegang ini, mungkin kamu itu memiliki jiwa antusiasme, jiwa yang bersemangat, jiwa yang sedang bergebu-gebu. Saya melihat ada beberapa hal terhadap kartu yang saya pegang ini. Kamu itu sebenarnya ada tindakan yang akan kamu lakukan yang sangat memicu pemikiran kamu. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Saya tidak mau berada di dalam posisi ini karena posisi ini membuat kehidupan saya kacau. Saya melihat guys, mungkin memang ketika saya melihat hal tersebut teman-teman tidak merasakan, tetapi dengan kartu yang saya pegang ini, kemungkinan hal tersebut terjadi terhadap teman-teman. Ini dia. Nah, dari beberapa aspek yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya bicarakan terhadap teman-teman, terhadap kartu yang saya pegang ini, bisa dengan kata lain bahwasannya kamu harus bisa mengubah arah, kamu harus bisa menghadapi tantangan tersebut, kamu harus bisa memberikan sebuah keputusan terhadap jiwa kamu yang sedang bergebu-gebu tersebut. Dengan kata lain, kamu jangan perlu lagi menoleh kehidupan kamu atau kamu jangan melihat bagaimana keadaan kamu di masa lalu. Kamu harus fokus terhadap kehidupan kamu yang akan datang. Walaupun memang kehidupan kamu untuk kedepannya ada sedikit tantangan, tetapi kamu menganggap tantangan itu sebuah motivasi atau sebuah saran agar saya bisa memperolehnya. Nah, kartu yang saya pegang ini apakah mempengaruhi faktor berikutnya atau tidak guys? Kita lihat saja. Ada muncul kartu Strength, kartu Leo. Strength ini di dalam kartu tarot berzodiakan Leo, berunsurkan api, kebanyakan berpikir logika. Kenapa saya mengatakan seperti itu guys? Karena apabila saya mengkaitkan antara kartu pertama dengan kartu kedua, dengan kata lain, kemungkinan proses ataupun tantangan yang akan kamu hadapi membuat jiwa kamu, membuat batin kamu, membuat pemikiran kamu kemungkinan akan kuat. Tapi dengan syarat, lagi-lagi saya mengatakan, kamu jangan menoleh ke belakang. Karena ketika kamu menoleh kehidupan kamu di belakang, akan muncul sebuah gejolak di dalam hati kamu. Itu dia. Nah, dengan kedua kartu ini guys, apa yang sedang kamu pikirkan? Kartunya, wow,
Tadi saya mengatakan bahwasannya muncul kartu Knight of Wands dengan muncul kartu Strength. Kamu jangan menoleh kehidupan kamu yang sudah lalu, harus fokus terhadap kehidupan kamu di masa akan datang, karena kemungkinan ada muncul kartu The Emperor ini, dan kartu The Emperor ini akan saya lemparkan terhadap kamu. Kenapa saya melemparkan kartu The Emperor ini terhadap kamu? Kemungkinan besar bisa saja kamu menjadi raja, di mana raja di atas raja, di mana memiliki kedudukan, kekuasaan, ataupun derajat yang lebih tinggi. Mungkin, guys, saya hanya bercerita apa adanya dan tidak ada mau berbicara secara omong kosong. Nah, kalau saya melihat kartu The Emperor ini, mungkin kehidupan kamu di masa lalu, kamu terpuruk, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki derajat yang setara dengan orang yang sudah menyakitin kamu. Jadi dari hal tersebut kamu bisa belajar bagaimana caranya saya bisa memperoleh sebuah kedudukan, sebuah kekuasaan, ataupun sebuah derajat yang setara dengan orang yang telah menyepelekan saya. Ya, saya harus bisa fokus terhadap kehidupan saya walaupun ada sedikit tantangan. Ini dia. Nah, kartu berikutnya, ya, dengan kamu fokus terhadap kehidupan kamu, kamu akan memperoleh sebuah kedudukan, kekuasaan, ataupun derajat kamu akan setara, di mana hal tersebut sesuai dengan target, sesuai dengan apa yang akan kamu harapkan, sesuai dengan ekspektasi kamu, guys. Ini dia, guys. Nah, kartu berikutnya, wow, ada muncul kartu As of Pentacles. Kemungkinan, saya tidak mau memastikan, saya tidak mau berbicara bahwasannya kamu ke depannya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Saya tidak mau, karena setiap video yang saya upload, saya tidak ada berbicara menambah-nambahin kata ataupun memberikan sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut agar kamu itu bisa menikmatin hal yang kamu harapkan. Tidak, saya tidak mau. Justru setiap kali saya memberikan sebuah video, pasti ada kata-kata yang terlalu kasar yang teman-teman dengar, di mana dengan kata-kata kasar itu agar pemikiran teman-teman itu bisa terbuka. Tindakan apa yang akan saya lakukan? Karena kehidupan saya sudah seperti ini. Tujuan saya itu cuma satu, kamu harus bisa berubah. Kamu harus bisa mengubah orang yang menganggap kamu jelek. Bagaimana caranya agar hal tersebut bisa kamu putar balikkan? Itu tujuan saya, guys. Nah, kembali ke pembicaraan, guys. Kemungkinan besar ketika kamu menghadapi sebuah proses dan kamu mampu, itu akan memberikan sebuah poin terhadap kamu, di mana poin tersebut bisa berupa finansial. Ini dia, guys. Nah, kesimpulan dari bagian pertama dengan bagian kedua, apa yang akan terjadi, guys? Wow. Ada kartu kestabilan hidup, Queen of Cups. Kestabilan hidup, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup. Hal ini akan kamu peroleh apabila kamu tidak menoleh terhadap kehidupan kamu di masa lalu. Kamu harus bisa fokus terhadap kehidupan kamu yang akan datang. Biar orang menganggap kamu jelek, biar orang menganggap kamu bersifat negatif, yang pastinya kamu punya pendirian, kamu punya prinsip. Saya harus bisa, saya harus mampu. Nah, kartu berikutnya, wow, ada muncul kartu pengharapan, kartu berhayal. Selama ini mungkin kamu berhayal, selama ini kamu berpengharapan, kapan ya saya bisa memperoleh sebuah kebahagiaan hidup?
Ini cerita omong kosong kalau kamu tidak memberikan sebuah tindakan, kalau kamu tidak memberikan sebuah perbuatan. Bangkit kamu. Ibaratnya guys, kalau saya mengambil satu contoh, posisi kamu pernah tidak melihat seseorang yang berjualan es? Pasti hari demi hari dia berpikiran, kapan ya es saya ini laku? Mudah-mudahan setiap hari terik matahari panas agar esnya bisa laku. Teman-teman bisa tahu apa makna yang saya katakan tadi. Seorang penjual es yang berhayal, berharap agar esnya bisa laku, dan dia berharap agar setiap hari cuaca itu panas. Tetapi yang berbicara siapa? Sang Pencipta. Itu dia guys. Walaupun memang Sang Pencipta memberikan sebuah cuaca tidak menentu, tetapi dia berusaha agar supaya jualan dia laku. Tukang es saja bisa. Apakah kamu tidak mau memberikan sebuah kemajuan terhadap diri kamu? Bayangkan diri kamu berada di posisi si penjual es tersebut. Itu dia tantangannya guys. Kadang ada hujan, kadang ada panas, dia bisa menghadapinya. Tetapi kamu bagaimana? Ini dia. Nah, kartu berikutnya, hal misterius. Akan terjadi terhadap kamu hal yang misterius. Bisa saya kategorikan kalau dari sisi positif, mungkin akan kamu terima hal misterius, di mana hal misterius itu mencakup aspek kehidupan kamu, mencakup kenyamanan hidup kamu. Kemungkinan, saya berbicara kemungkinan, dengan kamu fokus terhadap diri kamu, kartu ini akan berada di dalam diri kamu. Nah, kartu terakhir untuk kamu guys, wow, kebuntuan. Ada muncul kartu kebuntuan. Lagi-lagi saya harus berbicara keras terhadap kamu. Kamu jangan hanya bisa berhayal, kamu jangan hanya bisa berharap, tetapi tindakan tidak ada. Ini dia. Kalau semakin banyak nanti kamu berhayal, berharap, tetapi perbuatanmu tidak ada, akan terjadi sebuah hal misterius, di mana hal misterius itu membuat kehidupan kamu buntu. Ini dia, camkan baik-baik guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.